Tahun 2015-2016, HyperX sukses mengeluarkan sebuah headset yang bernama HyperX Cloud 2, yang dimana si headset itu menjadi headset terbaik untuk para player game FPS. Nah sekarang di tahun 2021, si HyperX Cloud 2 itu kayak diregenerasi lagi menjadi versi yang wirelessnya plus juga dengan 7.1 surround sound-nya ini. Nah si headset itu udah gue coba selama 2 minggu ini, dan di sini gue bakal kasih experience untuk kalian semua. Apakah nantinya nih kalian ini wajib gak sih nge-upgrade si HyperX Cloud 2 kalian yang lama ke HyperX Cloud 2 wireless ini, ataupun kalian yang belum pernah menggunakan HyperX, apakah worth it dibeli dengan harga yang menurut gue ini masih lumayan. Nah tapi sebelum kita ngebahas semuanya, lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua, yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang headset lagi cuy. Headset yang bakal gua bahas ini adalah headset favorit gua, yaitu adalah headset HyperX. Banyak yang nanya sama gua, bang, headset yang terbaik untuk game FPS kayak PUBG Mobile gitu kan, terus juga kayak Valorant, itu headsetnya apa? Jawaban gua tetap konsisten sampai sekarang, yaitu adalah HyperX, karena udah kebukti banget gue menggunakan HyperX dari tahun 2015an sampai 2018an waktu itu coy. Di 2019an gue mulai berpaling dan ternyata gue akhirnya balik lagi ke HyperX karena yang nggak ada tandingan untuk masalah suara, stepping, dan detailnya ini coy. Nah, untuk kali ini yang bakal gua bahas ini adalah headset terbaru dari HyperX, yaitu adalah HyperX Cloud 2 Wireless. Ya, kalau misalkan kalian yang sudah penggemar HyperX mungkin tahu kalau HyperX itu tuh dulu terkenalnya dengan HyperX Cloud 2-nya cuy. Dan pada saat itu pun juga mulailah terkenalnya si headset HyperX ini sebagai headset untuk game FPS terbaik karena ya banyak pro player yang menjuarai si Counter Strike dulu menggunakan si headset HyperX ini. Nah oke, banyak banget yang bakal gua kasih experience sama kalian semua tentang si headset ini, apakah worth it atau enggak nanti dibelinya, ataupun kalian udah punya HyperX Cloud 2 apakah wajib upgrade atau enggak. Karena kalau secara kasat mata gua gitu ya, sekilasnya mungkin kalian ngerasa sama aja. Cloud Alpha, Cloud 2 itu sama aja begitu kan, apalagi sekarang keluarannya begini begitu aja gitu kan, bosen gitu bang ngelihatnya bang. Nah di sini makanya bakal banyak pertimbangan yang mungkin bakalan kalian ini makin galau. Oke, untuk pembahasan pertama kita bakal bahas dulu dari experience unboxingnya. Yang pertama masalah kemasannya, ada yang sedikit berbeda dari masalah si kemasan ini. Kalau misalkan kita pernah ngebeli si HyperX, itu pasti dominan warna dusnya tuh putih. Nah sekarang tuh berbeda, dominan dusnya itu warnanya merah. Nah semuanya pun juga masih informatif lah di depannya, kayak misalkan tulisannya HyperX. Dan yang paling unik dari si dus HyperX Cloud 2 Wireless ini tuh ada tulisannya, yaitu Legendary Sound. Nah yang udah pasti nih, dia itu udah narsis sendiri. Yang memang banyak yang ngomong kalau misalkan soundnya si HyperX Cloud 2 itu khas gitu, legend gitu kan, gak pernah ada yang bisa gantiin. Nah makanya dia langsung mengecapnya sendiri bahwa ini adalah legendary sounds-nya. Nah untuk masalah kemasan lainnya cukup informatif ya. Kalau misalnya lu lihat dari segi depan, samping, dan belakangnya, semuanya informasi-informasi dari headset ini ataupun cara penggunaannya ini sudah sangat oke banget cuy. Nah oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih experience unboxingnya. Ada yang sedikit berbeda dan mungkin ada sedikit mengecewakan. Kalau misalkan kita tahu lah, dulu gue pernah nge-unboxing HyperX Cloud Alpha, terus Cloud 2 yang dulu yang biasa, itu dusnya tuh sangat tebel banget dan ada si hardcovernya. Nah untuk kali ini tuh nggak ada. Ini tuh semenjak si HyperX Cloud Flight ada, itu jadi kayak udah nggak ada si hardcovernya lagi. Jadi cuman dapat plastik doang. Begitu kita buka tuh langsung dapat plastik, langsung si bentuk headsetnya, ini, terus juga ada dongle-nya, ada USB Type C, dan ada biasa HyperX has covered you. Cuman begitu aja. Berbeda banget di saat kita waktu dulu nge-unboxing HyperX Cloud Alpha cuy. Itu dusnya benar-benar sangat premium banget, tapi untuk yang kali ini ya biasa aja sih, sederhana. Dan dari si material dusnya pun juga menurut gua sekarang jauh lebih tipis dibanding dengan dus yang lainnya. Ya agak sedikit kecewa, padahal harganya mah sama aja mahal gitu kan, tapi ada pengurangannya. Tapi oke, nggak apa-apa. Sekarang kita langsung lihat dari segi headsetnya yang sudah ada di depan gua ini cuy. Nah
ya kan? Kali ini gue bakal bahas dari masalah desain dan build quality-nya. Oke, yang pertama kita ngomongin dulu dari masalah si desain headset ini. Mungkin ya kalian para pecinta HyperX gitu nggak asing gitu kan, dan malah terkadang kayak biasa aja lah gitu kan ya. Ya karena kita tahu kalau misalkan si model seperti itu sudah keluar dari tahun 2016 gitu, 2012-2016 itu HyperX Cloud 2, lalu juga disambung dengan Cloud Alpha. Ya modelnya sama aja begini. Di belakang gue ada HyperX Cloud Alpha, ya kelihatannya kayak sama aja. Ini gue bakal liatin. Nah oke, di sini gue ada HyperX Cloud Alpha ya kan. Ini headset keluaran tahun 2018-an dan ini yang 2019. Lu bisa lihat sendiri sekilas tidak ada perbedaan. Kalau orang awam mungkin ngelihatnya kayak ya itu sama aja. Cuman kalau lebih detail ya jelas ada perbedaannya. Jadi gua bakal ngomongin masalah perbedaan desain dari si HyperX Cloud 2 ini dengan Cloud Alpha dan Cloud 2 yang biasanya coy. Oke, yang perbedaannya dari si HyperX Cloud 2 yang biasa. Yang pertama yaitu dari masalah si RAM desainnya ini, dari besi penyangga dari headband ke si drivernya ini. Kalau Cloud 2 dulu itu flat semuanya. Kalau Cloud Alpha dia kayak ada rongganya. Nah itu perbedaannya ya. Lalu selanjutnya dari perbedaan si cover driver. Kalau Cloud 2 dulu itu warnanya full glossy, kalau ini dia full matte. Hampir sama dengan Cloud Alpha yang warnanya full matte. Nah, yang lebih gua suka tuh yang jelas, yang warnanya adalah full matte, karena kalau misalkan kita kayak ke lampuin ring light di saat kita live streaming, tidak akan ada pantulan lagi. Yang paling gua suka dari warna matte itu di saat kita nanti penggunaan udah di atas 1 tahun itu nggak akan ada warna pudar ataupun warna pucal dari si warna glossy-nya. Itu banyak jadi keluhan para pengguna HyperX Cloud 2 dulu, kalau si warna casing si drivernya itu cepat kucel dan si logo HyperX itu cepat pudar cuy. Lalu untuk masalah desain yang lainnya lagi, untuk masalah si drivernya pun juga masih sama, masih berukuran 55 mm, yang dimana ini adalah headset over ear yang bisa menutupi semua telinga kalian cuy. Nah lalu untuk masalah si mikrofonnya pun juga sama, dia masih detachable di sini dan lu bisa pasang dan bisa enggak, karena gue rekomendasiin lu jangan pakai si mikrofonnya ya kan, jadi lu mending menggunakan mikrofon eksternalnya. Untuk alasannya nanti bakal di akhir video gue bakal jelasin kenapa lu jangan menggunakan si mikrofonnya ini. Nah oke, selanjutnya kita mulai dari masalah build quality-nya. Untuk masalah build quality nggak usah diraguin lagi, si headset ini tuh terkenal dengan kokohnya. Mau lu pakai berapa tahun pun ini headset masih tetap nanti posisinya tuh seperti ini. Mau lu puter-puter seperti ini, si besinya itu bakal menyangga si headset ini tuh awet seperti ini cuy ya kan. Yang pertama kita ngomongin dari masalah build quality si besi penyangga headband ke si drivernya ini yang full dominannya ini besi. Nah ini yang paling gua suka dari si HyperX varian Cloud Alpha ataupun Cloud 2, itu dari masalah si besinya ini yang benar-benar sangat fleksibel banget. Mau bentuk kepala lu segede kayak gimana pun dia pasti bakalan tetap mengikuti ya kan. Mau lu dipakai berapa tahun, mau lu pakai headset ini sejorok apapun, si headset ini bakalan masih tetap awet ya. Lalu selanjutnya kita ngomongin dari masalah si padnya dan masalah si headbandnya ini. Untuk headbandnya ini dia masih menggunakan soft liter yang benar-benar sangat soft banget, sehingga ngebuat si kepala lu nggak akan ngerasa yang namanya kepanasan. Nah oke, selanjutnya kita ngomongin dari masalah padnya ini. Untuk masalah padnya ini tuh dia berbahannya liter feeder juga yang benar-benar sangat soft banget. So jadi kalau misalkan bentuk telinga kalian kayak gimana pun si pad ini bakal tetap mengikuti. Lalu untuk masalah build quality yang lainnya, untuk masalah yang belakangnya tadi udah ngomongin juga. Untuk back cover dari si drivernya ini sekarang sudah tidak ada warna glossy, tapi tetap masih didominan oleh plastik. Lalu kabel modulnya ini ada sedikit panjang, berbeda dengan si Cloud 2 yang dulunya. Untuk masalah bahan dari mikrofonnya pun juga ini dia masih fleksibel, lo mau putar-putar kayak gimana pun dia masih tetap mengikuti. So oke, sekarang kita ngomongin dari masalah fitur si headset ini. Tadi gue udah ngomongin juga kalau misalkan headset ini tuh sudah wireless ya cuy, jadi lu nggak usah perlu lagi menggunakan kabel aux. Lagian pun di dalam kemasannya tidak dikasih kabel aux, dan yang paling menariknya lagi, lu tidak bisa mengkoneksikan si headset ini ke aux karena tidak ada di sini slot untuk aux. Ada slotnya di sini adalah USB Type C doang cuy. Nah di sini gue belum coba si Type C-nya kalau misalkan langsung ke connect apakah dia terkoneksi menggunakan via USB atau hanya sekedar ngecas ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat biasanya kalau yang serba wireless itu ya, itu pasti ada kayak aux-nya lagi lah, slot aux-nya. Tapi di Cloud 2 ini tuh nggak ada slot aux-nya. So jadi ini memang pure real wireless. Lalu untuk tombol-tombol yang ada di sini, nah ini yang paling gue suka itu dari drill si volumenya. Drill volumenya ini benar-benar sangat enak banget. So jadi kalau misalkan kalian lagi main segimana pun ngegedein volumenya, cuman lu tinggal diraba aja, dipegang aja. Lalu untuk tombol on off-nya pun juga sangat smooth banget. Lalu untuk masalah tombol mute-nya pun juga di sini sangat enak banget untuk diklik. Nah lalu tidak lupa juga ada kayak LED-nya di ini yang menunjukkan bahwa ini sudah connect ataupun enggak, dan ada LED-nya pun juga yang menunjukkan bahwa baterai ini tuh full ataupun sudah low battery. Oke, sekarang kita langsung cobain aja si headsetnya ini di kepala gue itu kayak gimana. Nah, oke. Gila sih ini. HyperX itu memang gak ada lawan ya kan.
Oke, begitu gua pakai headset ini tuh langsung senyap ruangan itu, dan dia menutupi semua telinga gua dengan sangat apik banget, dan bener-bener sangat noise cancellation-nya itu gak ada lawan dibanding headset yang lainnya cuy. Menurut gue ini kenapa ini harganya sangat oke banget, karena ya sensasi kita pakainya aja udah enak banget ya. Nah, udah pakai kayak gini tuh, kalau misalnya kita pengen nge-onin, lu tinggal nanti colokin si dongle yang ada di dalam si kemasan itu ke dalam si PC lu. Lu langsung tinggal klik aja di sini tombol on off-nya ya. Nah, lu tinggal tunggu on off-nya sampai ada bunyi tik. Nah, itu tandanya dia sudah connect gitu coy. Nah, lalu bisa lihat sendiri di sini kalau misalkan dia sudah connect, LED-nya nanti dia berwarna hijau. Nah, di sini kan karena gua nggak nyala si PC gua, jadi nanti dia ngedim. Ngedim ini tandanya dia belum connect. Kalau dia sudah konstan warna hijau, itu berarti tandanya dia sudah connect. Nah, cukup segini doang sebenarnya kita sudah langsung on ya. Nah, kalau misalkan kita pengen ngegedein volume, tadi gue bilang, lu cukup tinggal diraba aja begini, ini sudah sangat oke. Kalau misalnya lu tinggal mute, tinggal pencet aja tinggal mute di sini. Kalau lu pengen ngelepas si mikrofonnya, tinggal dilepas kayak gini dan sudah enak banget. Nah, mantap ya kan? Coba lihat. Wih, mantep ya. Nah, oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih experience di saat gue menggunakan headset ini untuk kepentingan gaming, kepentingan editing, musik, dan film. Yang pertama kita ngomongin dulu dari masalah gaming. Untuk experience game yang gue mainkan, yang pertama adalah PUBG Mobile dengan pengkonversian untuk live streaming game. Kalau misalkan tanpa live streaming game dan lu pengen colokin si headset ini ke iPhone, jauhnya memang jauh lebih ribet cuy. Dan modalnya pun gede banget. Lu butuh dongle kayak Lightning ataupun Type-C yang original Apple untuk mengkoneksikan si dongle-nya ini ke dalam si iPhone lu. So, jadi kalau misalkan lu cuma pakai handphone, kayaknya agak dipikirkan untuk nggak pakai si headset ini. Nah, tapi di saat lu udah pakai si headset ini main game PUBG Mobile, memang jauh banget, nggak ada lawan banget cuy. Memang bener-bener sangat luar biasa banget si HyperX ini untuk dipakai untuk game FPS, apalagi si PUBG Mobile ini. Suara step kiri kanan, ada mobil yang lewat, itu pun ada pesawat yang menutupin di saat kita lagi war. Suara steppingnya itu bisa dibagi dengan sangat apik banget. Cuman kalau misalkan kita aktifin si Virtual 7.1-nya ini, nah ini mungkin ada sedikit kelemahannya dan suaranya jauh lebih menggema kayak seperti di suaranya bioskop. Kalau kita bandingin dengan si kakaknya, yaitu adalah HyperX Cloudfly, kira-kira lebih enak mana? Jujur aja untuk sampai saat ini gue masih suka menggunakan HyperX Cloudfly untuk PUBG Mobile karena suaranya benar-benar sangat real stereo. Kalau ini memang kayak ada suara soundnya sehingga lebih jauh menggema. Coba kalau misalkan ada teman kalian yang menggunakan Rainbow ataupun menggunakan Beryl, suaranya itu bakal menutupi. Berbeda dengan si Cloudfly yang benar-benar sangat merata banget. Karena ya jelas banget PUBG Mobile itu hanya membutuhkan suara stereo doang. Sedangkan ini dia dilengkapi dengan 7.1-nya, meskipun kita matikan, suara surround sound-nya itu masih tetap melekat cuy. Nah, oke, selanjutnya ini kasih experience di saat gua bermain game Valorant. Untuk game Valorant gak ada masalah sama sekali. Menurut gua suaranya sangat oke banget. Meskipun surround sound-nya gua nyalain dan terkadang kayak ada suara kayak bioskop, tapi suara untuk stepping dan suara tembakan-tembakan, pembedaan suara tembakan tuh masih bisa enak kita didengar gitu kan. Apalagi dengan cinematic aura sounds yang dikeluarin dari si game Valorant itu menurut gua sangat oke banget untuk melengkapi si gaming kalian cuy. Nah, oke, selanjutnya untuk masalah musik ini kayak gimana? Nah, untuk masalah musik menurut gua memang agak kurang sekali karena memang ini didesain untuk masalah gaming. Kayak musik metal, musik jedag-jedug itu menurut gua sangat kurang. Tapi untuk masalah movie menurut gua ini cukup menang banget, apalagi dengan kita mengaktifkan 7.1 ya. Untuk game-game action menurut gua ini sangat menang banget cuy. Nah, oke, selanjutnya di sini gua bakal kasih experience di saat gua menggunakan mikrofon ini melalui scenes berikut ini. Nah, oke, ini adalah hasil kualitas mikrofon dari HyperX Cloud 2 Wireless yang menurut gua ini sama aja di antara semua HyperX mic. HyperX itu mic paling jelek menurut gua. Ya, semua headset yang pernah gua coba itu mau headset yang paling termurah, mic-nya nggak ada yang seburuk mic ini. Untuk headset harga 2,5 juta, mic-nya sangat nggak banget lah. So, jadi gua pastiin kalau misalnya kalian beli mic ini itu yang bener-bener kalian sudah punya mic eksternal lagi. Mic ini nggak bisa diandelin kayak buat kalian ngedubbing ataupun kayak buat apa yang namanya bikin konten gameplay YouTube kalian, ini nggak bisa banget karena jelek banget. Dipakai buat live streaming pun ngomong sama Fierce menurut gue ini sangat kurang banget. Ya, tapi kalau buat ngobrol sama voice chat lewat Discord sama teman-teman kalian buat gameplay itu masih oke. Cuma kayak buat dipakai buat komersil gitu kan, bikin konten YouTube ini jangan banget. Ditambah pun juga grafik yang dihasilin dari si Audacity-nya, lu bisa lihat sendiri ini sangat kecil banget padahal volumenya di sini sudah lumayan tinggi banget, dan body dari si mic ini nggak berisi gitu cuy, dan kalah dengan headset 500 ribuan yang banyak gua review, itu kalah banget. So ya begini aja, kalau headset HyperX jangan pernah diandelin, jadi kalian pastiin punya headset mikrofon lain lagi. Untuk masalah kualitas suaranya stepping oke, tapi untuk masalah mikrofonnya jangan diandelin cuy.
Nah oke, ini adalah salah satu kelebihan dari si HyperX Cloud 2 Wireless. Dia ini sudah support aplikasi HyperX Nginity versi terbaru. Nah, jadi kalian wajib download HyperX Nginity terbaru dan lu bisa kontrol semuanya di sini. Cuma tetap aja menurut gua ya di antara semua aplikasi-aplikasi headset yang ada ya dengan harga sekitar 2,5 juta, ini menurut gua kurang banget. Ya, di sini tuh memang si HyperX Nginity itu bisa kayak ngontrol RGB atau kayak gimana, tapi karena ini headset gak ada RGB-nya, so jadi ini percuma banget ya. Antara preset-preset ini nggak kepake banget. Cuman lu bisa pakai yang namanya gambling. Jadi kayak lu gimana ya? Misalkan lu pengen setelannya Valorant, suaranya tuh kayak gimana? Nah, ini bisa banget. Cuma di sini nggak ada equalizer yang bisa lu atur-atur. Ini menurut gua kurang lah kayak gimana. Jadi nggak bisa lu atur equalizer ataupun kayak gimana, ya cukup ya sebawaan pabriknya kayak gimana ya. Lalu di sini yang paling lucunya itu ya cuman bisa ngontrol cuma segi volume. Buat apa? Volume mah bisa di sini ya, antar volume di sini. Volume mikrofon juga bisa juga di sini gitu. Buat apa di sini ya? 7.1 surround sound-nya ya karena di sini nggak ada buat matiin 7.1, hanya bisa lewat ya aplikasinya cuy. Dan mic monitoring udah cukup segini aja. Ya di antara semua aplikasi headset kurang lah menurut gua. Tapi ya mungkin dia ini lebih apa ya, nendangin dari si suaranya. Jadi ke aplikasinya ya nggak berapa kayak gimana-gimana. Ya cuma sekedar cukup aja. Ya gitu untuk pilihan aplikasinya lu jangan juga berharap kalau misalkan mau diinstal boleh, nggak diinstal pun juga nggak apa-apa cuy. Nah oke, tadi gimana untuk masalah kualitas mikrofonnya? Ya seperti biasa lah, untuk kelemahan HyperX itu jelas dari suara si mikrofonnya ya begitu aja gitu. Jadi jangan berharap lu bisa hanya cuma mengandalkan si mikrofon ini untuk live streaming ataupun untuk ya suara dubbing kalian. Gue saranin kalian membeli lagi si mikrofon. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam segi si kelemahannya. Ya, kelemahan yang pertama yaitu dari masalah si desainnya ini yang menurut gue sama-sama aja. Kalau kalian yang lebih mementingkan desain dibanding dengan suara, ataupun yang kalian pengen punya suara bagus tapi desain bagus dan kalian sebelumnya sudah memiliki HyperX Cloud Alpha ataupun Cloud 2, menurut gua desainnya ini tidak mewakili gitu cuy. Jadi kalau di saat gue menggunakan headset ini dipakai untuk live streaming, orang beranggapan kayak gue tuh nggak ganti headset gitu, kayak begitu-begitu aja. Berbeda di saat gue menggunakan headset yang satu lagi yaitu adalah Cloudfly gini, banyak banget pertanyaan, bang menggunakan itu lu pakai headset apa? Bang lu menggunakan headset apa? Itu banyak banget pertanyaan di saat gue menggunakan headset ini. Oke, lalu selanjutnya kelemahan kedua dari masalah harganya yang terlalu overpriced menurut gue. Yang sekarang ini harganya tuh 2,5 juta, dan sekarang si HyperX Cloudfly ini tuh harganya sekitar 1,718. Tapi menurut gue untuk masalah prestisnya dan kenyamanannya masih jauh lebih enak si Cloudfly ini. Apalagi ya dia ini punya satu kelebihan lain, Cloudfly dia ini masih punya kayak begini si drivernya ini, sehingga kayak lebih mengikuti lagi bentuk kepala kalian. Apalagi kan kita nggak tahu kalau misalkan sisi telinga kiri kanan kita tuh rata atau enggak gitu kan. Nah si Cloudfly itu kita bisa ngikutin. Tapi yang gua rasain dari si HyperX Cloud 2 Wireless ini tuh memang jauh lebih kaku cuy. Dan kalau selanjutnya yaitu dia ini agak berat. Meskipun ya ini wireless juga sama, tapi dia ini jauh lebih ringan. Ringan banget dibanding dengan si Cloud 2 ini. Cloud 2 ini dia jauh lebih berat sehingga gue tuh nggak ngerasa berat banget kepala gue asli. Kepala bangetnya mungkin juga dari bahannya karena dia besi, plus juga dia dengan lebih gemuk juga dari sisi drivernya ini. Jadi ya agak lebih kurang enak. Jadi lebih enak jujur aja untuk masalah kayak dipakainya lebih enak ini. Begitu cuy. Lalu untuk masalah kelemahan lainnya kayak tadi ya masalah kelemahan dari dulu sebenarnya Cloud 2 itu dari masalah si surround sound-nya ini yang menurut gue kira gue sudah diperbaiki. Nah makanya kenapa alasan gue membeli Cloudfly ini yang bukan S, karena S itu kan ada 7.1 ya, sedangkan 7 itu udah tau lah nggak cocok dipakai kayak buat game FPS. Gua kira si Cloud 2 wireless ini tuh sudah diperbaiki 7.nya sehingga lebih enak gitu. Ya memang jauh lebih enak, cuman tetap aja masih ada sedikit aura kita menggaung surround-nya itu terlalu over sehingga kayak dipakai buat game FPS klasik kayak Valorant, PUBG Mobile dan Counter Strike itu masih kurang enak menurut gua. Nah, oke, untuk overallnya untuk kelemahan yang lain kayaknya nggak ada, itu hanya sekedar minor aja ya kan, ya mungkin karena di sini gua udah pernah nyobain Cloudfly yang jauh lebih enak gitu kan, kayak ini ada sedikit kayak kok kurang begitu coy. Tapi overall untuk yang lain ini sangat worth it banget, apalagi kalau misalkan kalian yang belum pernah menggunakan headset HyperX dan belum pernah menggunakan headset wireless, ini adalah headset yang menurut gue sangat worth it gitu coy. Nah oke, mungkin sekian aja untuk review gue tentang HyperX Cloud 2 wireless ini ya. Dan untuk masalah yang lain-lainnya kayak untuk delay ya, gue lupa ngasih tahu untuk masalah delay karena dia menggunakan wireless 2,4, apakah delay nggak ada. Ini suatu pengetahuan buat kalian kalau misalkan inilah perbedaannya wireless dongle 2,4 sama headset Bluetooth. Kalau headset Bluetooth itu jelas dia pasti ada sedikitnya latensi ataupun delay. Tapi kalau wireless 2,4
GHz ini dia ini nggak ada delay sama sekali, dan jaraknya pun juga ini lebih jauh, lebih panjang gitu kan, lebih luas. Kalau ini ya sekitar berapa meter udah putus, kalau ini di bawah sampai ke lantai bawah pun dia masih tetap oke banget. So nggak ada delay sama sekali, dan menurut gue wirelessnya ini sudah improvisasinya sangat bagus banget coy. Oke, mungkin untuk review dari gue, dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itu yang gue beriman. See you next video, bye bye.